Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Analisa ataupun potensi buyer goal untuk hari ini buat teman-teman dan rekan-rekan nih sedikit menjaga emosi, yang mana entry ini jangan suka entry iseng, ikuti sesuai dengan time frame-nya. Jangan suka entry iseng atau yang mengakibatkan kejadian yang fatal, mewajibkan cut loss seperti itu. Jadi pastikan setupnya terlebih dahulu. Selanjutnya entry itu tidak perlu panik. Apa yang sudah kita ambil dalam posisi apapun ini nggak perlu panik. Semua ada setupnya gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita menunggu ini sabar atau tidak. Nah, ini yang sering saya sampaikan, jangan mudah terpengaruh dengan entry-nya siapapun. Trader wajib punya mental kuat. Ini yang wajib kita bangun. Apa yang mendasari kita entry di poin berapa? Ini kita punya dasar, punya basic. Jika mengacu pada time frame-nya daily, ini hanya contoh misalnya. Nah, di sini saya tidak ada open, belum open kembali. Nah, kita bisa detailkan terlebih dahulu apa yang berlaku di sini. Nah, di sini tren dalam kenaikan. Selanjutnya dalam perjalanan market ini adalah trennya sedang ada perubahan untuk ke bawah. Yang mana di sini nampak ada candlestick arah kuku sell. Nah, selanjutnya mengambil re-entry pada EMA 510. Ini adalah area udah menjadi strukturnya BBM. Lantas kenapa dengan entry sell-nya kita melakukan cut loss? Nah, ini salah satu contoh ya, yang mana entry ini nggak perlu panik. Dimana kita entry sudah pada tempatnya, kita tinggal menunggu hasilnya gitu. Jadi untuk apa kita melakukan cut loss? Jika kita melihat dari setup bayangan saja, time frame besar ini kita cari setup bayangannya saja. Yang jelas di sini ekstrim, TP wajib, MHV langsung membuat candlestick arah kuku sell, dan ini sedang mengambil re-entry. Nah, masih ada berpotensi ke bawah kah? Nah, inilah yang membuat kita kadang-kadang rancu ya, karena di grup mungkin ada yang entry B ataupun sell. Kita wajib bisa membedakan yang mana itu scalping, yang mana entry yang sesungguhnya, di mana kita menunggu gitu. Nah, jika kita mengacu pada time frame-nya daily, nah di sini ada nampak jelas perubahannya sedang mengambil re-entry. Nah, kita akan mencari setupnya seperti apa di H4 dan H1. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Cari setup di sana, boleh entry di sana. Nah, selanjutnya kita akan mencarinya. Nah, apa yang berlaku di sini? Ini setiap hari yang saya sarankan buat teman-teman dan rekan-rekan ini ya. Ada setup apa di sini gitu. Nah, jika di sini ada MHV candlestick arah re-entry, di sini jika belum mampu membuat momentum, maknanya akan mengambil re-entry kembali. Re-entry dari candlestick arah kuku B yang ini. Nah, karena sebelumnya bisa dikatakan belum mampu, maka kembali turun untuk mengambil re-entry-nya kembali. Nah, jadi ada potensi ke bawah gitu. Nah, di sini mungkin banyak yang entry sell selanjutnya terus di cut loss ya, karena takut panik gitu. Nah, jika kita mau mencari entry-nya sell, seperti yang saya sampaikan, wajib ada candle merah gitu. Nah, ini H4, kita bisa berikan mappingan di mana kita boleh entry untuk kembali ke atas, contohnya seperti itu. Jadi entry mengikuti time frame. MHV menargetkan mana? Ini banyak contoh-contoh yang sering saya sampaikan, tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Saya pastikan untuk mempelajari BBMA ini sebenarnya mudah jika kita mau mengikuti apa yang sedang berjalan. Untuk loss sangat kecil. Nah, ini contohnya. Saya akan berikan coba mappingan pada area H4. Nanti apa yang akan terjadi itu ya. Nah, jika terjadi penurunan, maka target yang dituju adalah di sini. Nah, di mana semalam terjadinya kenaikan. Nah, ini adalah H4, perjalanannya panjang, re-entry H4 bisa 3 candle, maknanya berapa? 12 jam. Nah, ini contoh dari sini ya, tidak mampu melewati MA5 10 mid BB, ini kenaikannya berapa candle. Nah, ini contoh-contoh banyak kesamaan.
Nah, selanjutnya kita akan lihat pada time frame-nya H1 apa yang berlaku di H1. Nah, ini untuk mencari analisa ini nggak perlu buru-buru, santai. Trading kita bikin happy gitu. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang berlaku di sini? Jika di sini masih mampu naik, maka masih akan melanjutkan perjalanan sampai nggak mampu, maka nanti yang di daily akan re-entry gitu. Nah, time frame besar mengambil re-entry, maka time frame kecil wajib benar-benar tidak mampu naik, maka akan valid untuk penurunan itu. Yang mana di sini ada ganda setik momentum B, penurunan untuk mengambil re-entry. Di mana re-entry-nya? Nah, kita bisa berikan mapping sendiri. Jadi ikuti apa yang sedang berjalan. Ketika nanti sudah nggak mampu, di mana kita akan entry sell, di situ kita menunggu. Ini kita wajib konsisten menggunakan metode apabila ingin hasilnya konsisten. Contoh, pada time frame-nya H1, di sini candle sedang berjalan, maknanya apa? Tidak bisa di setup. Gitu. Area malu untuk apa? Bertemu dengan mid BP ini untuk apa? Kita wajib detailkan. Kita buat perincian di mana kita boleh entry B ataupun boleh entry sell. Nah, ini nggak perlu panik ya. Detailkan dulu baru ambil keputusan di mana kita entry dan akan cut loss, kita sendiri yang menentukan. Profit untuk kita, loss untuk kita. Jadi trading jangan untuk bersaing. Nah, contoh kita akan lihat di sebelah kiri sini. Di sini ada ekstrim, dimatikan oleh ekstrim. Ini salah satu contoh. Ini adalah setnya. Ini ada ekstrim, selanjutnya di bawah juga ada ekstrim. Kita coba berikan tanda seperti ini. Nah, ini sederhana, jadi nggak ada yang mampu merubah harga ini selain market. Setup ada di sini, contoh seperti yang saya sampaikan, yang mana ada ekstrim di breakout akan ke atas menjadi batu pijakan. Nah, jika di sini nggak nampak, kita bisa melihat di M30. Oke, jadi kalau mau setup mencari entry-nya sell, cari dulu candle arah. Kalau belum arah, jangan gitu. Karena bisa jadi valid mengambil entry buy-nya. Nah, contoh ini adalah ekstrim yang sudah kita beri mappingan. Ya, di breakout maknanya akan ke atas. Kita cek M30. Ada apa di M30? Ini nggak perlu buru-buru ya untuk entry seperti ini, nggak perlu buru-buru. Nah, yang penting setupnya benar terlebih dahulu gitu. Nah, contoh di M30 memberikan signal apa di sini? Yang mana di sini terjadinya MHV valid. MHV valid mempunyai target kemana? Ini MHV valid ya. Nah, kita bisa geser garis yang ini contoh nih. Nah, yang coklatnya. Kita geser ke atasnya atau bikin garis baru boleh ya. Itu kan ekstrim di sana ya di sini. Nah, ini valid teman-teman. Valid untuk mengambil re-entry. Nanti di M30. Jika dia satu nggak nampak, cari di M30. Kalau ada yang entry B di sini, tadi nggak ditutup, ke bawah floating gitu. Ini kalau kita sudah mapping seperti ini mencarinya sangat mudah. Jadi nggak perlu buru-buru, apalagi melawan arah tren. Apapun yang melawan arah tren akan terjadi ekstrim. Ekstrim itu apa? Signal awal. Ekstrim B untuk apa? Entry B. Signal awal baru masuk. Selanjutnya apa? Akan membentuk structure, akan membentuk setup gitu. Nah, disitulah kita bisa nimbrung ikut. Jadi nggak perlu setup. Trader yang berulah inilah yang kadang-kadang membuat kita kalah. Karena apa? Membuat setup. Kita tunggu saja ya. Kita tunggu boleh entry di mana. Misalkan nggak sabar nih, contoh kita entry nggak sabar, masuklah, anggap satu layar gitu. Contoh seperti ini. Nah, saya akan mencontohkan di video ini juga saja. Dengan lab juga bisa. Yang penting kita ini bisa mengatur margin. Nah, seberapa kita mengambil promosi. Nah, contoh di sini saya akan mengambil contoh untuk entry-nya B karena apa? Ada momentum B contoh. Jika mengikut dari atas MHV menargetkan apa? Ganda setik arah. Nah, ini M berapa? M30 maknanya apa? Menunggu jam 10 gitu. Inilah fungsi kita menghadapi robot dengan waktu. Kalau belum close artinya apa? Kita promosi. Boleh kita entry sekali seperti ini contoh. Nah, ini kan waktunya belum habis. Jadi kalau di floating kita nggak perlu kaget.
kita entry di M30 contohnya, nggak perlu pindah time frame, waktunya belum habis. Kalau di floating ini hal yang biasa. Nah, jika kita perkecil di M15, maka akan berlaku di sini sama apa yang berlaku di M15. Buatlah take profit sesuai dengan time frame-nya gitu. Nah, maka target yang ditujulah yang akan menjadi titik sasaran gitu. Nah, contoh ini mengikut apa? H1 ada apa? Nah, ini yang perlu kita pelajari pelan-pelan. Kita lakukan backtest di mana ada momentum sedang mengambil re-entry MA5 10 mid BB, boleh kita mapping di area sini gitu. Nah, seberapa sulitnya kita mengikuti arah gitu, nah, tanpa harus melawan arah tren yang sesungguhnya. Ini kalau teman-teman mau melakukannya dengan disiplin, insya Allah ya, untuk loss ini sangat kecil. Jadi jangan melawan arah tren gitu. Ya, di mana nanti cut lossnya? Apabila membuat candlestick arah kukuh sell, maka saat re-entry cut loss, selesai masalahnya. Anda entry sell di atas, dari mana nanti atau di mana nanti cut lossnya? Ketika membuat momentum. Ini cara yang sama. Nah, ini teknik gitu ya. Jadi trading kita akan terasa happy. Ikuti caranya. Jadi kenaikannya akan sampai mana? Jika entry di sini MA5 10 sampai top BB. Kalau nggak mampu, segera lakukan penutupan, segera lakukan close. Cek pada time frame-nya daily. Apakah sudah siap untuk di entry sell? Seperti itu ya. Nah, jadi hari ini mungkin ada sedikit memasuki area reversal. Jadi kalau sudah nggak kuat, nah close dimana kita akan take profit volume tertinggi sampai top BB. Ini salah satu cara kita melindungi margin kita tetap aman. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk goal ini memasuki area reversal ya, yang mana daily ada candlestick arah kukusa sedang melakukan re-entry. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan tetap profit setiap hari. Nah, apa yang saya sampaikan ini dijadikan bahan perbandingan ya, bukan untuk diikuti. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.